Anies kembali identik dengan politisasi agama. Selebaran yang mempromosikan Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid di Kota Malang. Ini merupakan kabar buruk bagi politik di Indonesia karena dimulainya tersebarnya politik yang bernuansa SARA. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, Anies Baswedan kembali identik dengan politik identitas. Karena ada selebaran yang mempromosikan terkait Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid di Kota Malang, Jawa Timur. Kabar ini dimulai dari akun Twitter di media sosial yang memperlihatkan selebaran dengan foto Anies Baswedan yang katanya prestasi Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid di Kota Malang, Jawa Timur. Informasi ini semakin meneguhkan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas di Indonesia. Kejadian ini seperti hanya mengulangi kejadian yang pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 sampai tahun 2017, bagaimana pendukung Anies Baswedan menjadikan masjid sebagai panggung politik, sebagai kampanye politik, sebagai panggung untuk menyerang lawan politik Anies Baswedan. Ada sebuah video yang beredar yang masih kita bisa saksikan di media sosial, bagaimana Anies Baswedan di sebuah mimbar di tempat ibadah menyebarkan kebohongan bahwa akan ada banyak penggusuran kalau gubernur pada waktu itu, Basuki Cahayapurnama, akan kembali menjabat sebagai gubernur. Kemudian juga serangan-serangan pendukung Anies Baswedan terhadap lawan-lawan politik Anies Baswedan dengan istilah yang sangat terkenal menggunakan ayat dan mayat. Menggunakan ayat-ayat suci sebagai senjata untuk membela Anies Baswedan dan menyerang lawan-lawan politiknya. Dan menggunakan mayat. Orang yang tidak memilih gubernur seiman maka tidak akan disolati jenazahnya. Tidak akan diurus mayatnya. Ini kejadian seperti cerita yang sangat terkenal terhadap jenazah nenek Hindun. Dan kali ini tampaknya pendukung Anies Baswedan mulai memakai strategi lama. Kalau pada tahun 2016, 2017 hanya Jakarta menjadi arena bagaimana masjid dijadikan sebagai panggung politik, tampaknya untuk tahun 2024 politisasi rumah ibadah, politisasi agama akan diperluas ke seluruh Indonesia. Dan bisa jadi kick off-nya mulai dari Kota Malang dengan disebarkannya buletin atau selebaran yang memuji-muji prestasi Anies Baswedan. Saya tidak mau mengatakan bahwa pendukung Anies Baswedan tidak boleh kampanye untuk Anies, tidak. Kalau mereka menyebarkan selebaran itu di luar rumah-rumah ibadah, di luar lembaga-lembaga pendidikan, di luar lembaga-lembaga pemerintahan, saya sendiri sih masa bodoh. Karena hanya orang-orang bodoh yang bisa terperdaya oleh yang katanya ada prestasi Anies Baswedan di Jakarta. Karena itu kenapa buletin itu disebarkan di Malang, ya masyarakat Malang tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta. Saya sebagai warga Jakarta sampai saat ini tidak bisa menemukan apa prestasi Anies Baswedan yang bisa dibanggakan. Sebut saja misalnya apa? JIS yang pembangunannya triliunan rupiah,
yang ternyata 80% budgetnya mengutang dari pemerintah pusat, ya kalau ngasih utang, ya siapapun bisa membangun. Tapi sayangnya sampai saat ini masih jadi kontroversi karena JIS dianggap tidak layak oleh PSSI untuk mengadakan pertandingan yang serius. Karena ada sarana penunjang yang tidak memadai. Dari soal misalnya masuknya bis, tim-tim ke lokasi, kemudian juga parkir, yang ini bisa membahayakan, bisa terjadi gesekan antar supporter dan pemain kalau ini tidak dilengkapi. Ya belum lagi pada saat ketika Anies membanggakan JIS dalam peresmian, pagar pembatas penonton roboh. Kok bisa yang katanya proyek triliunan, kok pagarnya abal-abal dan mudah jatuh? Ini JIS. Apa yang lain? Cerita yang lain misalnya ada sumur resapan yang ternyata hanya meresap anggaran. Bukan menjadi resapan untuk air hujan. Malah merusak jalan-jalan. Saya sampai saat ini tidak bisa menemukan apa prestasi Anies yang bisa dibanggakan. Nah, karena orang-orang di luar Jakarta tidak mengetahui apa kondisi yang terjadi di Jakarta, ya mereka mudah saja mau dikadalin dengan selebaran-selebaran yang katanya prestasi Anies Baswedan. Tapi kalau itu tidak dilakukan di rumah ibadah, di lembaga pendidikan, kantor pemerintahan sih masa bodoh saja. Tapi ini dilakukan di sebuah masjid yang mengingatkan kembali bagaimana petaka, bagaimana tragedi politik dengan berbasis isu SARA, berbasis isu agama, politisi agama terbayang kembali terjadi. Di Jakarta saja sedemikian heboh. Apa yang terjadi di Jakarta tahun 2016, 2017 saja bisa menciptakan ketegangan di Indonesia. Apalagi kalau strategi-strategi seperti ini mau diperluas, mau disatukan ke seluruh Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Kita hanya bisa berlindung kepada Tuhan agar diselamatkan negeri ini dari politik perpecahan, dari politik politisasi agama, dari politik adu domba yang mengunggulkan satu suku dan merendahkan suku yang lain, mengunggulkan satu agama dan merendahkan agama yang lain. Hal ini tidak bisa kita biarkan. Karena itu, politisasi agama memang hanya akan diterima, hanya akan dimakan oleh mereka-mereka yang memiliki pengetahuan yang tidak cukup, oleh mereka yang mengalami kebodohan. Saya teringat kata-kata dari Ibn Rushd, seorang filosof yang pernah mengatakan, "Idza aradta an tahkuma fi jahilin, 'alaika an taghlifa kulla batilin bi khilafin diniyyin." Kalau kamu ingin menguasai orang bodoh, maka hendaknya kamu membungkus suatu hal yang batil, suatu hal yang buruk dengan bungkus agama. Dengan membungkus sesuatu hal yang buruk, yang batil dengan agama, maka orang-orang bodoh akan terperdaya. Karena itu, kita mesti waspada dengan politisasi agama. Kalau pendukung Anies Baswedan ingin mendukung Anies Baswedan, silahkan. Tapi hentikan politisasi agama, hentikan politisasi rumah ibadah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.